Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada materi kimia bab kimia unsur. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai alkali dan alkali tanah. Dan untuk materi sebelum ini kita juga membahas mengenai unsur halogen dan juga gas mulia. Dan pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali setelah kita ada libur ya 2 kali. Yang pertama itu libur cuti bersama dan yang kedua itu ada karnaval. Tidak apa-apa, tapi ini jadinya kita mengejar materinya supaya bisa selesai sebelum ujian akhir semester ini. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai kelimpahan unsur, kemudian sifat fisika dan sifat kimia, cara memperoleh serta kegunaan unsur pada periode ketiga. Silahkan kalian simak baik-baik video penjelasan dari Ibu, atau bila kalian juga memerlukan ballpoint dan juga kertas, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berdoa sebelum menyimak video ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan juga dapat dengan mudah kalian serap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk untuk ke unsur periode 3. Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan juga argon. Gambar ini merupakan gambar kawah ijen yang terdapat di Banyuwangi. Siapa yang udah pernah ke sini? Semoga yang belum pernah ke sini bisa disegerakan untuk ke sini. Amin. Selanjutnya kita bahas mengenai kelimpahan unsur. Untuk natrium dan magnesium ini sudah dibahas secara lebih rinci ya di pertemuan alkali dan alkali tanah. Untuk aluminium, mineralnya yang sering keluar adalah bauksit. Namun di samping bauksit juga terdapat kaolin, kemudian kriolit. Dan untuk silikon, ini yang paling keluar adalah SiO2 atau biasa disebut silika. Untuk fosfor, ini terdapat pada fosfit. Untuk sulfur, ini seperti argon, dia terdapat bebas di alam, namun dia juga terdapat pada pirit dan gips. Bebas di alam ini contohnya pada gambar tadi, pada kawah ijen Banyuwangi itu terdapat sulfur. Kemudian untuk klorin kita sudah bahas pada materi halogen. Untuk sifat unsur periode ketiga ini Ibu sudah berikan tabel, namun untuk lebih mudah memahaminya, Ibu jelaskan menggunakan slide berikut ini. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Atau biasanya untuk mudah dihafal menggunakan jembatan keledai. Nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Untuk Na, Mg, dan Al ini merupakan logam. Untuk silikon, dia disebut sebagai metaloid. Metaloid artinya dia bisa bersifat logam, bisa juga non-logam. Kemudian untuk fosfor, sulfur, dan klorin, dia bersifat non-logam. Dan untuk Ar, dia gas mulia, namun sebenarnya dia juga berbentuk non-logam. Kenapa dia bisa disebut logam dan kenapa dia bisa disebut non-logam? Logam ini dikatakan logam apabila unsur tersebut mudah melepaskan elektron, dan disebut non-logam bila unsur tersebut mudah menangkap elektron. Selanjutnya, reduktor semakin kuat dari aluminium ke natrium, dan untuk silikon ke klorin, oksidator semakin kuat. Selanjutnya yaitu sifat asam dan basanya. Untuk natrium dan magnesium ini lebih kuat sifat basa di natrium. Contohnya di sini ada NaOH, dan untuk Mg di sini contohnya adalah MgOH2.
NaOH merupakan basa kuat, sedangkan MgOH2 merupakan basa lemah. Dan untuk aluminium di sini bersifat amfoter, artinya dia bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa. Dan untuk sifat keasamannya dari Si ke Cl akan semakin kuat. Di sini yang paling kuat adalah asam oksi HClO4, kemudian H2SO4, H3PO4, dan H2SiO3. Selanjutnya yaitu bentuk molekul. Untuk Na, Mg, dan Al, dia berbentuk kristal logam. Untuk silikon, dia berbentuk kristal kovalen raksasa. Untuk fosfor dan sulfur, dia poliatomik. Untuk klorin, dia diatomik. Dan untuk argon, dia monoatomik karena dia gas mulia. Titik didih. Nah, titik didih ini sendiri berhubungan dengan bentuk molekul. Di sini kalau kita lihat, untuk molekul yang berbentuk kristal logam ada Na, Mg, dan Al. Semakin tinggi titik didihnya, itu menandakan bahwa sifat logamnya semakin kuat. Kemudian untuk Si ini memiliki titik didih paling tinggi di antara unsur periode ketiga lainnya, karena dia memiliki kristal kovalen raksasa, di mana ini sangat sulit untuk diputus ikatannya, maka dia membutuhkan suhu yang tinggi untuk memutus ikatannya. Dan untuk P, S, dan Cl ini karena dia non-logam, dia memiliki gaya van der Waals. Di sini yang menentukan adalah massa atom relatifnya. Semakin besar massa atom relatifnya, maka titik didihnya semakin tinggi. Untuk S di sini paling tinggi di antara P dan Cl, kemudian disusul dengan fosfor, kemudian klorin. Nah, untuk argon ini karena dia monoatomik, maka titik didihnya paling rendah. Kemudian energi ionisasi. Di sini kalau kita lihat, seharusnya semakin ke kanan dia semakin tinggi energi ionisasinya. Namun di sini terdapat penyimpangan. Supaya lebih jelas ya, ini untuk Mg, dia lebih tinggi daripada Al. Dan untuk fosfor, dia lebih tinggi daripada sulfur. Kenapa? Mari kita bahas. Di sini Ibu sudah berikan untuk konfigurasi elektronnya. Untuk Al ini, elektron di kulit terluarnya ada pada orbital S dan orbital P. Pada orbital P ini, kamarnya hanya terisi satu elektron saja. Dan untuk Mg, orbital terluarnya adalah 3s2 dan kamarnya terisi penuh. Maka Mg lebih stabil daripada Al. Karena Mg lebih stabil ini, otomatis dia semakin sulit untuk melepaskan elektronnya. Semakin sulit dia melepaskan elektronnya, maka energi untuk melepaskan elektron semakin tinggi. Itulah sebabnya kenapa Mg lebih tinggi daripada Al. Kemudian untuk fosfor dan sulfur. Di sini untuk sulfur kita lihat untuk elektron terluarnya ada 3p4. Di sini pada orbital P tidak terisi penuh dan tidak juga terisi setengah penuh. Sedangkan untuk fosfor di sini untuk orbital P dia terisi setengah penuh. Maka fosfor dikatakan lebih stabil daripada sulfur. Dengan lebih stabilnya fosfor ini, kembali lagi ke tadi, semakin dia stabil, maka untuk melepaskan elektronnya dia semakin sulit, sehingga energi yang digunakan supaya elektronnya itu terlepas semakin besar atau semakin tinggi. Kita masuk untuk reaksi kimia. Untuk reaksi kimianya, kita di sini tidak membahas reaksi kimia
natrium, magnesium, klorin, dan juga argon. Karena untuk natrium dan juga magnesium kita sudah bahas di materi alkali dan alkali tanah. Untuk Cl dan Ar kita udah bahas di materi halogen dan juga gas mulia. Di sini untuk aluminium dia dapat bereaksi dengan oksigen pada udara lembab membentuk aluminium oksida dan bereaksi dengan nitrogen membentuk aluminium nitrida. Kemudian aluminium ini dapat larut dalam asam dan juga basa kuat. Ini contoh untuk reaksinya dengan asam kuat dan ini contoh reaksi dengan basa kuat. Dan juga aluminium juga dapat bereaksi dengan halogen. Selanjutnya untuk silikon, silikon dapat bereaksi dengan oksigen, dapat bereaksi juga dengan hidrogen. Namun silikon tidak dapat bereaksi dengan air. Kemudian silikon dapat bereaksi dengan basa, dapat juga bereaksi dengan halogen, dan dapat juga bereaksi dengan karbon. Selanjutnya yaitu fosfor, dia dapat bereaksi dengan oksigen, hidrogen, dan halogen, namun tidak dapat bereaksi dengan air. Dan untuk sulfur hampir sama dengan fosfor, dia dapat bereaksi dengan oksigen, dengan hidrogen, dengan halogen, namun dia tidak dapat bereaksi dengan air. Kita masuk untuk proses pembuatan unsur periode ketiga. Untuk natrium dan magnesium sudah Ibu jelaskan pada materi alkali dan alkali tanah. Dan di sini kita masuk untuk aluminium. Untuk aluminium ini prosesnya disebut dengan Hall-Héroult, di mana proses awalnya itu dilakukan pemurnian pada aluminium oksida. Setelah itu, aluminium oksida dielektrolisis. Kemudian untuk silikon disebut proses reduksi atau tanur listrik. Untuk fosfor adalah proses Wöhler, untuk sulfur proses Frasch, dan untuk klor menggunakan proses elektrolisis larutan HCl. Kita masuk untuk kegunaan unsur periode ketiga. Biasanya aluminium ini yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari digunakan sebagai pembuat alat masak, wajan atau panci seperti itu. Kemudian ini juga biasa digunakan sebagai pejernih air, tawas atau alum. Biasanya kalau kita ke kolam renang, itu kan kolam renang biasanya menggunakan pejernih air. Nah, itu merupakan tawas atau alum. Bisa juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pesawat, sebagai konstruksi bangunan, sebagai berbagai macam alloy, untuk campuran logam ya, untuk membuat magnet yang kuat juga. Dan untuk bahayanya, aluminium oksida ini jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. Untuk silikon dipakai dalam pembuatan kaca, digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium dan magnesium serta tembaga. Kemudian untuk membuat enamel. Nah, bahayanya di sini silikon bila digunakan untuk kecantikan wajah itu justru akan menyebabkan kerusakan bentuk wajah secara jangka panjang atau bisa juga jangka pendek. Dia akan merusak bentuk wajah kita nantinya dan akan melumpuhkan beberapa otot wajah. Kemudian fosfor. Fosfor dipakai sebagai proses produksi logam, kaca, dan juga semen. Sama halnya dengan aluminium, dia juga bisa dipakai untuk membuat konstruksi pesawat. Kemudian pemisah sulfur dari besi dan baja dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan, kemudian untuk membuat lampu kilat. Nah, ini salah satu kegunaan fosfor yang paling dekat dengan kita adalah bila kita mengenakan baju glow in the dark. Biasanya di situ memuat fosfor
yang bisa membuat baju kita itu glow in the dark. Bahayanya di sini jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larut dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. Nah, ini jadi harus hati-hati juga untuk penggunaan fosfor. Selanjutnya yaitu belerang. Belerang dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai sebagai fungisida, dan juga pembuatan pupuk, serta bisa juga digunakan untuk bahan pembuat kembang api, serta bahan korek ya. Bahayanya sendiri bila kita di laboratorium ini, bila kita sedang bermain-main dengan larutan asam sulfat, hendaknya kita melakukan penuangan dan sebagainya di lemari asam untuk menghindari terhirup langsung ke hidung kita dan juga untuk menghindari terkena ke jas lab kita atau bagian tubuh kita secara langsung. Terima kasih. Ini untuk penjelasan Ibu mengenai unsur periode ketiga sudah selesai. Bila ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan ataupun pertanyaan, jangan sungkan, silahkan langsung sampaikan saja melalui WhatsApp group atau bisa juga melalui personal chat ke Ibu. Jangan sungkan untuk menanyakan atau memberikan kesimpulan, karena keaktifan kalian juga dinilai dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur periode keempat, dan nantinya pertemuan selanjutnya juga kita akan melakukan praktikum. Terima kasih, cukup di sini penjelasan Ibu mengenai unsur periode ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.